Shalom jemaat dan simpatisan GKI Sepanjang yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap kita ada dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dengan penuh sukacita. Majelis Jemaat hendak menginformasikan bahwa GKI Sepanjang belum dapat mengadakan peribadahan secara onsite atau hadir secara langsung. Namun kita dapat beribadah secara online melalui channel YouTube GKI Sepanjang. Adapun jadwal ibadah Natal hingga Tahun Baru adalah sebagai berikut. Ibadah malam Natal akan diadakan pada hari Kamis 24 Desember pukul 6 sore. Kemudian ibadah Natal akan diadakan pada hari Jumat 25 Desember pukul 8 pagi. Sedangkan ibadah tutup tahun kita akan menyelenggarakan secara ibadah reflektif hari Kamis 31 Desember pukul 6 sore dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah Tahun Baru hari Jumat 1 Januari pukul 8 pagi. Kita tetap melakukan peribadahan secara online dalam rangka merawat kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita agar kita saling menjaga satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, pastikan kita tetap setia dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita lindungi diri kita serta orang-orang yang terkasih agar kita terus mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom jemaat terkasih, mari kita memenuhi undangan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kristus telah lahir. Sang Ilahi telah turun menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Hanya satu alasannya, menghadirkan damai sejahtera. Haleluya, kita sambut kelahirannya. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan dengan penuh sukacita.
Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Damai Natal beserta saudara. Damai Natal besertamu juga. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Hai, mari berhimpun dan bersukuri. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Natal telah menjadi puisi alam raya. Hiruk pikuk, pekik sorak, hura-hura. Apalagi cuma gegap gempita iklan, agaknya sudah tidak diperlukan. Mohon, jangan gaduh. Sang bayi penebus bumi masih tertidur nyenyak dalam dekapan Bunda terkasih. Semua ilalang, seisi kandang, adalah segala yang teduh dalam syukur dan simpu. Ya, Natal itu puisi alam raya. Karena itu, jangan gaduh. Bumi kita telah ditebus, perlu istirahat dan tidur. Ia sudah amat lelah, bekerja keras, menata nasib. Beri kesempatan ia bermimpi. Biarkan ia merindu dan mencinta. Merdeka dari segala tetek bengek yang makin menjauhkan bumi kita dari sang keabadian sendiri. hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap.
masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah berita Natal dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Mari kita satukan hati, kita mohon kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk bersama-sama kita boleh menerima pesan Natal pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang hadir dalam kehidupan kami, dalam wujud bayi kudus, yang menyinarkan sebuah cahaya pengharapan, yang menghadirkan sebuah karya penuh dengan kedamaian. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan kuasa sempurna-Mu, supaya kami boleh membaca dan memahami sabda-Mu dengan baik. Supaya gema sukacita Natal itu boleh kami dengar,
bahkan boleh kami hayati, terlebih boleh memperbaharui hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini akan kita perhatikan dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, yang memeliharanya di dalam laku kehidupan kita, hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Natal. Hari ini kita bersama-sama boleh berada di dalam suasana Natal, yang sebenarnya dapat kita hayati sebagai sebuah peristiwa yang ditandai dengan hadirnya sukacita. Ya, tidak terlalu berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Natal selalu identik dengan sukacita. Maka biasanya bukan hanya di rumah keluarga-keluarga Kristen, bukan hanya di gereja-gereja Tuhan, tetapi juga di dalam tempat-tempat umum, di dalam tempat-tempat perbelanjaan, di dalam sekolah-sekolah Kristiani, atau juga di dalam rumah sakit Kristiani. Maka gema Natal itu mulai didengungkan ketika bulan Desember datang. Sayup terdengar lantunan musik-musik berirama Natal. Sayup terdengar, kita menyaksikan gitu ya, kidung-kidung Natal yang mulai dinyanyikan oleh anak-anak yang sedang berlatih di gereja, oleh paduan suara yang mulai mempersiapkan diri. Ya, rasa atau nuansa sukacita itu memang betul-betul dirasakan ketika seseorang sedang menyambut Natal.
Demikian kita juga bisa menyaksikan bagaimana kemudian berbagai macam ornamen-ornamen Natal mulai dipasang. Mungkin pohon Natal dengan segala hiasannya yang selama sekian bulan hanya memenuhi pergudangan, lambat laun mulai dikeluarkan, dibersihkan, lalu ditata dan disusun dengan rapi bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Pernik-pernik Natal menambah semarak suasana Natal yang ada. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahkan tidak jarang mulai disusun acara-acara yang begitu semarak. Mulai dipersiapkan naskah-naskah dramanya, mulai disiapkan acara-acara pendukungnya. Supaya Natal tidak hanya dilewati dalam keheningan, tidak hanya dilewati dalam kesunyian, tetapi dilewati dalam suasana penuh dengan semangat. Orang mengatakan ini hanya setahun sekali. Ini menjadi sebuah awal perayaan tahun liturgi gerejawi. Ya, tentu tidak salah. Yang lain lagi, supaya bisa memaknai Natal dengan baik, kemudian mencoba untuk menyatakan ungkapan syukur itu dengan menyertakan kegiatan bakti sosial. Maka tidak sedikit gereja, orang-orang Kristen yang kemudian membagikan sebagian daripada berkatnya kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai ungkapan syukur lalu dipersiapkan bingkisan-bingkisan kasih yang dibagikan kepada tetangga, dibagikan kepada sanak saudara, bahkan juga dikirimkan kepada orang-orang lain yang tidak dikenal, tetapi memang membutuhkan. Ya, sukacita Natal yang bukan hanya yang terpancar dari dalam hati, yang kemudian nampak di dalam irama dan derap kebersamaan yang ada, baik di gereja maupun di tempat-tempat umum lainnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi tahun ini, tahun 2020 ini, sejak awal tahun, tepatnya di akhir bulan Maret, kita sedang berhadapan secara khusus bangsa Indonesia, sedang berhadapan dengan situasi oleh karena virus Corona yang kemudian menjadi pandemi, yang kemudian dengan begitu cepat menular ke sana kemari, yang begitu cepat mengguncang kehidupan atau dunia kesehatan, bahkan berdampak pula dalam segmen-segmen kehidupan yang lain. Ketika orang mau tidak mau harus mulai membatasi segala aktivitasnya. Sekolah di rumah, bekerja dari rumah, pun demikian suasana peribadahan pun juga dikembalikan ke rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang kemudian menjadi begitu panik. Orang menjadi begitu gagap dengan perubahan-perubahan yang ada. Tetapi lambat laun mulai terpancar. Tingkat kesembuhan yang terus bertambah. Bahkan vaksin yang juga mulai ditemukan. Mulai dipersiapkan dengan baik. Tetapi ketika waktu terus berjalan, apakah kemudian suasana itu sudah mulai berubah? Nyatanya tidak. Sampai di bulan Desember ini pun kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak gampang. Bukannya semakin berakhir, justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dampaknya apa? Orang mulai jenuh. Orang sudah mulai bosan. Anak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak lagi betah di rumah. Orang sudah mulai berusaha tetap bertahan, tetapi nyatanya kehidupan perekonomian juga begitu tergoncang. Dan tidak sedikit keluarga demi keluarga yang mengalami dampak yang sangat signifikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa merasakan sukacita Natal di tengah-tengah keprihatinan yang sedang terjadi? Di tengah-tengah ketidaksiapan kita untuk memasuki kenormalan yang baru. Hidup dalam sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang baru, karena memang virus itu masih ada di sekitar kita. Nyatanya, gara-gara keteledoran sedikit orang, gara-gara sikap yang menyepelekan itu, akhirnya memumpuskan atau meruntuhkan harapan-harapan baik yang sudah mulai terbangun. Suasana kesedihan, suasana kedukaan masih dirasakan oleh sebagian besar dari kita.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, memang kalau kita melihat situasi yang ada di sekitar kita, kemudian kita menemukan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita akan bertanya, mungkin sukacita itu masih begitu jauh, masih tinggal dalam sebuah harapan dan belum menjadi kenyataan. Apalagi kalau kita mengingat tragedi Sigi yang baru saja terjadi. Apalagi kalau kita masih juga menemukan di tengah-tengah perjuangan orang untuk bisa bertahan dalam situasi sulit ini, masih ada saja segelintir orang yang menunjukkan nafsu keserakahannya dengan mengkorupsi bantuan-bantuan kemanusiaan yang ada. Prihatin, sedih, jengkel. Maka kita akan mengatakan dunia masih berada di dalam suasana kegelapan. Ya, tetapi hari ini kita diajak untuk jangan hanya melihat pergumulan berat itu, jangan hanya tertuju kepada problematika yang ada, tetapi mari kita menemukan gema Natal. Kita menemukan gema sukacita tentang perhatian Allah, tentang solidaritas Allah yang dinampakkan secara khusus pada ayatnya yang ke-14 tadi. Dikatakan di sana, firman itu telah menjadi manusia, dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ayatnya yang pertama mengatakan, pada mulanya ia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia adalah kata-kata yang begitu agung. Ia adalah sebuah sabda yang dengan sabda itu seluruh kehidupan, dikatakan segala sesuatu diciptakan olehnya, dan tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa kehendak dan karya-karyanya. Tetapi hari ini kita juga melihat dan menemukan bahwa firman itu telah menjelma sebagai manusia. Bahkan di dalam penjelmaannya itu, ia hadir di tengah-tengah dunia. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Firman itu tidak hanya menggema, tidak hanya menggaung begitu di dalam ruang dengar kita, tetapi hadir nyata dalam wujud manusia. Bukankah ini adalah sebuah wujud solidaritas yang luar biasa? Ia yang mulia tetapi ia mau hadir di tengah-tengah dunia. Ia yang maha kudus tetapi mau bersanding dengan manusia yang oleh karena kuasa dosa hidupnya penuh dengan derita, penuh dengan beban kegelapan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan dia datang bukan hanya sekedar lewat, bukan hanya mampir, tetapi diam. Artinya dia tinggal di tengah-tengah dunia ini. Sebuah solidaritas yang ia nampakkan ketika ia kemudian mau dan turut merasakan setiap problematika kehidupan manusia. Ia mau tinggal menetap untuk bisa berjalan bersama-sama dengan manusia menghadapi kegelapan yang ada. Ya, ini adalah sebuah wujud solidaritas Allah yang membuat manusia semestinya bersukacita. Ia tidak sendiri. Ia tidak harus meratap di dalam kesunyian dan kesepian hidupnya, tetapi ia harus menangkap kehadiran Tuhan. Ia harus melihat cahaya kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Ia harus melihat firman yang menjadi manusia itu, yang penuh dengan kasih karunia. Ini adalah berita sukacita. Dan ini jauh lebih berharga daripada kehidupan manusia itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bahasa yang lain, firman yang menjadi manusia itu dikatakan ia seperti terang. Bahkan dikatakan ia terang yang sesungguhnya, ia terang yang sejati. Ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kalau di awal dikatakan dunia sedang diwarnai dengan kegelapan. Kegelapan karena dosa, kegelapan karena penderitaan, kegelapan karena keserakahan dan nafsu manusia yang begitu merusak.
maka kegelapan itu mulai sirna. Kenapa? Karena sang terang sejati itu datang. Ia membuat segala sesuatu menjadi nampak jelas. Manusia semakin tahu apa yang menjadi arah hidupnya. Manusia semakin tahu apa yang menjadi situasi dan keadaannya ketika ia menerima terang itu dan tinggal di dalam terang itu. Maka ini pun merupakan penegasan dari berita sukacita, berita Natal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, maka mari bersama-sama kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita karena sang firman yang hadir, karena sang firman yang menyatakan solidaritasnya yang sempurna, karena sang firman yang mau menjadi terang yang sesungguhnya untuk kehidupan kita. Sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Sehingga kita bisa memahami arah kehidupan yang sedang kita tuju. Apalagi kalau di tengah-tengah zaman di mana berbagai macam informasi bisa masuk dan seakan-akan semuanya menjadi sebuah kebenaran. Dan tidak jarang kita dibuat bingung olehnya. Tapi bersama dengan sang terang itu, niscaya kita akan menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima kesaksian akan terang itu, kita boleh menerima, kita bisa tinggal dan hidup bersama dengan sang terang itu. Kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan firman yang telah menjadi manusia itu. Ini kan berita sukacita. Maka berita sukacita itu tidak mungkin kalau kita pendam sendirian. Mungkin kita akan mengatakan, saya kagum, saya terharu akan segala kebaikan Tuhan. Saya bangga bahwa saya yang berdosa ini begitu dihargai oleh Tuhan. Ternyata saya ini begitu bernilai di hadapan Tuhan. Ya, pengakuan-pengakuan itu baik. Ungkapan syukur, ungkapan terima kasih itu baik. Kita menyadari keagungan dan kebesaran Tuhan. Kita bersuka cita dalam suasana Natal. Tetapi yang baik kalau hanya terhenti di situ tidak cukup. Maka kita belajar dari Yohanes. Ia dipanggil untuk menjadi saksi bagi terang itu. Berarti ini pun sebuah panggilan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita menyatakan diri, memproklamirkan diri sebagai aku adalah saksi Tuhan. Aku adalah saksi Tuhan yang juga mau mempersiapkan jalan bagi karya-karya Tuhan. Supaya cinta kasihnya itu sempurna untuk seisi dunia. Bahkan dikatakan kalau kita belajar dari Rasul Yohanes, ia diutus untuk menjadi saksi bagi terang itu. Supaya apa? Ayatnya yang ke-7 mengatakan, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Menarik kalau kita cermati. Kesaksian itu bukan hanya sekedar yang penting saya bersuara. Kesaksian itu bukan hanya sekedar yang penting saya berani menegur. Kesaksian itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana saya mencoba untuk menyuarakan, bagaimana saya mencoba untuk menyampaikan pesan yang Tuhan inginkan. Tetapi kesaksian itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya semua orang menjadi percaya. Percaya yang barangkali itu bukan hanya dinampakkan lewat ungkapan yang ada di dalam hatinya atau ungkapan lewat mulutnya, tetapi juga ungkapan-ungkapan yang nyata lewat sikap dan tindakannya sehari lepas ke sehari. Ada orang yang mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa setiap orang itu dipanggil untuk bisa menjadikan nilai-nilai kekristenan itu di dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang diwarnai dengan cinta kasih, nilai-nilai yang diwarnai dengan kejujuran, nilai-nilai yang diwarnai dengan kebenaran. Ketika kita memegang prinsip seperti itu dalam tutur kata kita, dalam sikap dan tindakan-tindakan kita, maka disitulah sebenarnya kita sedang menjadi saksi yang seutuhnya. Maka dari situ pula, ketika banyak orang yang kemudian mengikuti apa yang menjadi teladan kita, sebenarnya mereka sedang menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Sebenarnya mereka sedang mengalami sebuah lompatan dari sebuah keyakinan menjadi sebuah kehidupan yang nyata. Mari kita bersukacita
menyambut Sang Firman yang telah menjadi manusia. Mari kita merayakan cinta kasih-Nya, dan di dalam semangat sukacita itu, mari kita bersaksi bagi seisi dunia, sehingga mereka semakin percaya kepadanya. Selamat Natal di tahun 2020, selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Kristus yang hari ini boleh kami peringati kelahirannya, boleh kami maknai kembali kehadirannya di atas muka bumi ini, sebagai sebuah wujud solidaritas Allah yang sempurna, yang nyata di dalam hari-hari kami, yang nyata di tengah-tengah kehidupan di atas muka bumi ini. Kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Materikan itu di dalam hati kami, dan dorong serta mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada setiap kebenaran sabda Tuhan. Mampukan kami untuk kami menjadi saksi akan kehadiran Kristus, menjadi saksi akan cinta kasih Kristus yang begitu nyata di dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kami mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan menjamah dan menguatkan mereka. Tuhan hadir dan menopang mereka. Kami teringat dengan keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam upaya untuk terus menjaga keutuhan keluarga, dalam upaya untuk terus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai anak-anak. Mampukan setiap keluarga-keluarga kami tetap tinggal di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk seluruh elemen bangsa ini, di dalam upaya untuk kami bahu-membahu, saling menopang, saling memperhatikan, merawat keanekaragaman yang ada. Ketika kami bersama-sama berjuang keluar dari pandemi corona ini, kami percaya dengan pertolongan cinta kasih Tuhan, kami boleh dimampukan untuk terus bangkit, untuk terus berjuang menata kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Bila di tengah-tengah sukacita Natal, kami sungguh menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam menghadirkan damai sejahtera, di dalam mewujud nyatakan sukacita hidup bersama. Kami beralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan sukacita Natal kita kepada Tuhan yang telah lahir bagi kita. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, metode QR, ataupun dimasukkan ke dalam amplop. Nas yang mendasari persembahan kita diambil dari Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang kami telah siapkan sebagai persembahan Natal. Biar Kau berkati tangan-tangan yang mempersembahkan dengan penuh sukacita ini, menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Dan bila Kau kelola semua ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga serahkan majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi GKI Sepanjang, menjalankan semua aktivitasnya dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan juga bagi semua orang yang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjadi
Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada bayi kudus Yesus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, ibadah Natal kita telah usai. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.